masa pandemi, banyak sektor usaha dan pendidikan menerapkan kebijakan work from home. Hal ini berdampak pada pola kerja kita, terutama dalam proses pembelajaran dan meeting. Dalam hal ini, berbagai platform atau aplikasi penyedia layanan video call serta video conference meraup keuntungan yang sangat besar. Di Indonesia sendiri, terdapat dua aplikasi yang sering dipakai oleh masyarakat, yaitu Zoom dan Google Meet. Zoom dan Google Meet terus bersaing untuk mendapatkan semakin banyak pengguna. Memang untuk masing-masing aplikasi terdapat kelebihan dan kekurangan. Lalu, aplikasi manakah yang sebaiknya kita pakai untuk belajar atau bekerja? Berikut adalah beberapa perbandingan antara aplikasi Zoom dan Google Meet. Yang pertama, dari segi keamanan. Masyarakat memang sempat dihebohkan oleh berita bahwa pihak Zoom sempat mengalami masalah keamanan, dan ada beberapa rumor yang mengatakan bahwa pihak Zoom menjual data penggunanya. Meskipun demikian, pada saat ini fitur keamanan Zoom sudah ditingkatkan. Bahkan pihak pimpinan eksekutif Zoom mengeluarkan surat langsung yang ditujukan kepada seluruh pengguna. Setidaknya, terdapat 5 fitur baru dari Zoom 5.0 untuk meningkatkan keamanan. Fitur keamanan tersebut antara lain: 1. Enkripsi GCM 256 bit AES. Dengan menggunakan standar enkripsi ini, pengguna dapat meningkatkan perlindungan terhadap data rapat dan tahan terhadap gangguan selama rapat. Zoom mengklaim bahwa sistem keamanannya dapat melindungi data pengguna ketika melakukan konferensi video. 2. Kontrol keamanan meeting. Zoom memastikan bahwa meetingnya aman, antara lain dengan memberikan 11 digit meeting ID, password yang kompleks, serta fitur waiting room, sehingga host dapat memilih siapa saja yang boleh masuk ke meeting ataupun yang tidak diizinkan masuk. 3. Meeting host. Meeting host memiliki kontrol yang lebih selama rapat, antara lain mengaktifkan atau menonaktifkan fitur chat, screen sharing, dan audio, sehingga meeting dapat berjalan dengan tertib dan aman. Yang keempat, fitur CAPTCHA. Fitur CAPTCHA digunakan untuk mencegah penggunaan platform Zoom oleh bot. Meskipun kadang ironis bahwa kita diuji oleh robot untuk memastikan bahwa kita bukan robot. Namun, sampai saat ini fitur CAPTCHA menjadi tester yang paling sering digunakan. Yang kelima, peningkatan untuk mengakhiri dan meninggalkan rapat. Zoom telah meningkatkan menu End Meeting. Host dapat memilih untuk mengakhiri rapat atau meninggalkan rapat. Sehingga ketika host meninggalkan rapat, host baru akan dipilih dalam meeting tersebut. Google Meet juga menawarkan sistem keamanan yang baik bagi penggunanya. Dilansir dari website resmi Google Meet, terdapat juga 5 hal yang ditawarkan oleh Google dalam menjamin keamanan penggunanya. Yang pertama, privasi. Google sepenuhnya menjamin bahwa penggunanya memiliki kontrol dan datanya sendiri, dan Google tidak memiliki software untuk pelacakan maupun data dari pengguna, sehingga data masing-masing pengguna menjadi aman dan tidak disalahgunakan. Yang kedua, enkripsi. Semua data di Google Meet dienkripsi secara default antara pengguna dengan Google saja, sehingga tidak ada orang lain yang bisa masuk menerobos ke dalam Google Meet melalui celah keamanan. Yang ketiga, tindakan pencegahan dan penyalahgunaan. Google Meet melakukan tindakan pencegahan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Salah satunya adalah dengan memberikan kode rapat yang terdiri dari 10-25 karakter. Hal ini akan mempersulit percobaan paksa atau penebakan kode rapat. Yang keempat, deployment akses dan kontrol yang aman. Google Meet menawarkan kemudahan akses bagi pengguna PC, yaitu cukup membuka Google Meet menggunakan browser tanpa harus menginstal aplikasi. Sedangkan untuk pengguna handphone, tetap harus menginstal aplikasi ini. Google Meet juga menawarkan akses log untuk transparansi akses, sehingga pengguna bisa melihat kapan ia mengakses
dan menggunakan Google Meet. Yang kelima, pencegahan insiden atau kerusakan pada Google Meet. Google memiliki alat khusus untuk mendeteksi insiden serta mendeteksi anomali penggunaan dengan menerapkan machine learning. Sehingga apabila terjadi penggunaan yang tidak wajar, maka Google akan langsung melakukan verifikasi pada data pengguna untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Perbandingan kedua adalah dari segi fitur. Zoom memiliki berbagai fitur yang lengkap pada bagian jendelanya, antara lain fitur chat yang memungkinkan pengguna melakukan chat baik secara pribadi maupun untuk semua. Fitur share screen agar kita bisa melakukan presentasi kepada orang di dalam Zoom. Yang ketiga, participants untuk melihat peserta yang hadir dalam meeting. Yang keempat, record untuk merekam meeting. Yang kelima, security yang memungkinkan host melakukan banyak kontrol untuk menertibkan dan menjamin keamanan rapat. Selain itu, juga terdapat fitur info untuk mengetahui berbagai info yang berkaitan dengan meeting. Fitur mute atau unmute juga disediakan untuk memastikan audio maupun video dari pengguna rapat. Terakhir, Zoom memiliki fitur gallery view dan speaker view untuk memudahkan pengguna Zoom jika ingin berfokus pada pembicara maupun ingin fokus pada seluruh peserta meeting. Yang kedua, untuk fitur Google Meet. Google Meet dapat dibilang memiliki fitur yang lebih simpel jika dibandingkan dengan Zoom. Fitur-fitur tersebut antara lain aktivasi kamera dan speaker serta end meeting di bagian tengah, detail rapat untuk melihat info akses rapat, fitur presentasi untuk melakukan presentasi kepada peserta rapat, fitur tampilkan semua orang untuk melihat semua peserta meeting, fitur chat untuk melakukan chat kepada para peserta, dan fitur opsi lainnya yang terdiri dari rekam video, aktivasi subtitle, atau untuk mengubah tata letak video menjadi speaker view, sidebar maupun gallery view, serta beberapa fitur lainnya. Perbandingan ketiga adalah layanan. Zoom menawarkan layanan gratis kepada para penggunanya dengan memberi batasan mencapai 100 orang yang bisa bergabung di meeting dan terbatas untuk 40 menit saja. Untuk menambah durasi meeting menjadi 24 jam, pengguna Zoom perlu berlangganan dan membayar sebesar $14.99 atau sekitar Rp215.000. Sedangkan untuk kelas bisnis dan enterprise menawarkan waktu yang tidak terbatas dan jumlah peserta bisa mencapai 300-500 orang. Untuk kelas bisnis, pengguna harus membayar sebesar $19.99 atau sekitar Rp280.000. Sedangkan Google Meet memberikan akses gratis kepada penggunanya dengan memberi batasan durasi maksimum selama 1 jam dan hanya dapat dilakukan oleh 100 orang peserta. Jika pengguna ingin menambah durasi, maka dapat membeli paket G Suite Essential yang memiliki durasi maksimum selama 300 jam dan jumlah peserta antara 100 sampai 250 orang. Paket tersebut berkisar seharga $10 sampai $20 atau sekitar 150 sampai 285.000 rupiah. Itulah beberapa perbandingan antara Zoom dengan Google Meet. Memang masih terdapat banyak hal yang belum bisa dibandingkan dalam video ini. Tetapi harapannya adalah kita bisa memiliki pengetahuan baru dan menggunakan perbandingan tersebut untuk memilih menggunakan Zoom atau Google Meet sesuai dengan kebutuhan kita.